بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله دائل ورضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال سبحانه وتعالى مذكرا بذلك فقال تعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, di hari yang disebutkan oleh baginda Rasul Sayyidul Ayyam, penghulunya sekalian hari, Allah masih memperkenankan kita untuk datang memenuhi panggilannya, yakninya menunaikan perintah salat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran kita pada kesempatan kali ini Allah catat sebagai salah satu di antara ibadah yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran kita pada hari ini Allah catat, Allah golongkan kita bahagian dari hamba-hambanya yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam ayat perintah menunaikan salat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ketika diserukan kepadamu menunaikan perintah salat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh para mufassirin bahwa ketika ada ayat, ketika ada kalimat dalam Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat seruan iman, panggilan iman, maka perintah isi kandungan di dalam ayat tersebut menjadi indikator, menjadi ciri, menjadi tanda bahwa itu bahagian daripada standarisasi, bahagian dari ciri keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah menunaikan salat Jum'ah Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Maka perintah yang di dalamnya menunaikan salat Jum'ah adalah ciri, indikator seseorang bagaimana keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah catat kita bahagian dari orang-orang yang betul-betul beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah
buat habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam mahabbah kita, salam cinta kita, salam rindu kita buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dan pertolongan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar yang singkat ini khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri khatib sendiri agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk dapat selamat dari kehidupan dunia ini sampai kelak menuju kehidupan akhirat yang kekal lagi abadi. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib ingin sampaikan kepada kita sebuah riwayat singkat yang berisikan 3 pesan wasiat agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman bagi kita dalam mengarungi kehidupan di atas persada muka bumi Allah yang fana ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala, sahabah agung Abu Ayyub Al-Ansari berkata bahwa ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki, kata Abu Ayyub Al-Ansari, di awal-awal Islam, di awal-awal di mana Nabi baru-baru hijrah ke Madinah. Datanglah seorang laki-laki menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat, meminta pembelajaran, meminta kalimah-kalimah hikmah yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Langsung dia berkata, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, kata seorang laki-laki itu, berilah saya pembelajaran. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dijelaskan, ya Rasulullah, izmi wa aujiz. Wahai Rasulullah, kasih saya nasihat singkat, kasih saya nasihat walaupun singkat, wahai Rasulullah. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta fi salatika sallu salatan muwaddi'. Ketika engkau menegakkan perintah salat, ketika engkau hendak menunaikan ibadah salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu salatan muwaddi', maka hendaklah engkau salat bagaikan salatnya orang yang terakhir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi yang pertama ini adalah pesan yang sangat singkat. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ini kita renungkan, sungguh apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ini adalah menjadi catatan bagi kita, menjadi salah satu pembelajaran bagi kita bahwa betapa setiap ibadah yang kita lakukan, setiap amal ibadah yang hendak kita lakukan, mestinya kita lakukan penuh dengan kesungguh-sungguhan, penuh dengan kehati-hatian. Tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, akan tetapi di sebalik itu kita memperhatikan tuntunannya, kita memperhatikan tata caranya, syarat dan rukunnya, sah dan batalnya, sehingga benar ibadah yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Maka oleh kerana itu, setiap ada kesempatan bagi kita untuk menunaikan ibadah, di setiap kali kita hendak menunaikan ibadah, mesti harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mesti harus kita tunaikan penuh dengan kehati-hatian, karena sesungguhnya ibadah yang diterima di sisi Allah adalah ibadah yang dilakukan penuh dengan kesadaran dan sesuai dengan tuntunan syariah Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, maka penting bagi kita sampai-sampai kata Nabi, bagaikan ibadah yang dilakukan ada terakhir kalinya bagimu. Setelah kita menunaikan salat itu, anggap kita tidak ada lagi kesempatan untuk menunaikan ibadah. Jadikan bagaikan ibadah itu adalah bagaikan ibadah yang terakhir yang mampu kita lakukan. Maka insya Allah akan melahirkan kekhusyukan, akan melahirkan ketenangan di saat kita menunaikan perintah ibadah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki, dan juga menjadi pesan bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mengikuti risalah baginda Rasulullah, yang meyakini ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakninya adalah wala takallama bikalamin ta'tadhiru minhu. Janganlah kamu sekali-kali, kata Nabi, berucap, jangan sekali-kali berkata-kata yang menyebabkan kamu di kemudian hari nanti di akhirat, bahkan di atas dunia ini, kamu mencari manusia untuk meminta maaf kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pesan yang kedua ini, pesan singkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelajaran bagi kita bahwa betapa setiap kalimat, bahwa betapa setiap ucapan yang keluar dari mulut kita semestinya harus menjadi perhitungan bagi setiap kita, agar kita kelak jangan dikarenakan ucapan itu menjadikan kita mencari orang-orang yang pernah tersakiti oleh kata-kata kita, mencari orang-orang yang pernah kita lukai hatinya akibat perkataan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena pada dasarnya sebagaimana yang kita imani, Allah ingatkan dalam surah Qaf bahwa Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu perkataan pun, kata Allah, yang keluar dari mulut mereka luput dari catatan kami, kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kelak akan banyak orang-orang yang merugi. Kelak di akhirat akan banyak orang-orang yang akan menjadi orang yang muflis. Ketika datang di hari kiamat, banyak dengan amal salehnya, akan tetapi itu semua ditebus, akan tetapi itu hanya sebagai penebus akibat lidah ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang menyakiti, melukai hati manusia di atas dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga lidah kita, jaga perkataan kita, jangan sekali-kali berucap yang akan menyakitkan, melukai hati orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini betapa kita dihadapkan kepada media sosial, handphone, kecanggihan teknologi yang kita miliki. Barangkali memang kita tidak berucap, barangkali kita memang tidak mengucapkan kata-kata kalimat yang keluar dari mulut kita,
Akan tetapi ketika apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita, ketika kita terjemahkan dalam sebuah tulisan-tulisan, kemudian kita upload, kita share ke media-media sosial, tanpa kita sadari pun itu kadangkala menyebabkan kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kalimat-kalimat itu mengandung kebohongan, ketika kalimat-kalimat itu mengandung fitnah, sumpah serapah jamaah, maka itu pun nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin, tidak satu kalimat pun, tidak satu kata pun, kata Allah, yang luput daripada pandangan kami kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, yang ketiga, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan singkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajma'il ya'sa amma fi aidin nas, janganlah engkau sekali-kali dalam kehidupan ini, kata Nabi, bergantung kepada manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kepada kita bahawa betapa loyalitas seorang mukmin, bahawa betapa harapan dan pengharapan seorang mukmin haruslah senantiasa digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa dalam kehidupan ini, di saat kita minta bantuan kepada saudara, teman, handai tolan kita dalam beribadah sosial, dalam kehidupan sehari-hari, ketika apa yang menjadi harapan kita itu tidak terwujud dalam kehidupan kita, maka tidak jarang kekecewaan itu pun ada pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kata para ulama ahli hikmah mengatakan, barang siapa yang bergantung selain kepada Allah, barang siapa yang berharap selain kepada Allah, maka siap-siaplah dia untuk kecewa. Tetapi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang menggantungkan harapannya hanya semata-mata kepada Allah, maka Allah pun berjanji akan mengeluarkan, bahkan di saat kita berada di satu lembah keterpurukan sekalipun, Allah bakalan mengangkat derajat seorang hamba. Bahkan ketika berada di satu titik kesulitan sekalipun, Allah bakalan berikan jalan yang keluar, jalan-jalan yang tidak kita sangka, min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang betul-betul menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin sejati, orang-orang yang betul imannya, tidak pernah merasa kecewa dalam kehidupan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajabal amrul mu'min, sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin ketika dia ditimpa musibah, ketika dia diberi ujian oleh Allah, maka dia pun bersabar. Itu pun baik bagi mereka, dapat pahala di sisi Allah. Dan ketika sebaliknya mereka diberi oleh Allah nikmat karunia, mereka pun bersyukur, menyadari bahawa apa yang mereka miliki, apa yang mereka raih itu adalah titipan Allah, mereka pun bersyukur. Itu pun baik bagi mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya setiap seorang mukmin hanyalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sebaliknya berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan kepada makhluk, maka di saat itu yang ada hanyalah kekecewaan-kekecewaan yang bakalan kita dapatkan dalam kehidupan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga 3 wasiat singkat baginda Rasul ini menjadi pelajaran juga bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Yang pertama, bahawa betapa di setiap ibadah yang kita laksanakan, semestinya kita laksanakan penuh dengan kesungguh-sungguhan dan penuh dengan kehati-hatian, tidak hanya sekedar
sekedar menunaikan kewajiban. Yang kedua, semestinya setiap kita dalam setiap berucap atau konteks hari ini dengan kemajuan teknologi, setiap ungkapan-ungkapan kita di media sosial, setiap status-status yang kita share di media sosial, semestinya harus kita perhitungkan. Jangan sekali-kali bermuatan fitnah, dusta, sumpah serapah yang bakalan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, mari senantiasa kita dalam kehidupan ini, di setiap pengharapan, di setiap doa-doa kita, mari hanya kita gantungkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan tetangga kita dari segala bentuk kesusah payahan dalam kehidupan, segala mara bahaya dalam kehidupan, mulai dari dunia ini sampai kelak di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.